Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika bersama Bu Meme. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat, semangat, walaupun kita masih dalam suasana harus belajar dari rumah. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang apa itu diskon, pajak, neto, bruto, dan tara. Sesuatu hal yang sebenarnya sudah tidak asing di telinga kita karena sangat dekat dengan kegiatan yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Siapkan buku catatan untuk menuliskan setiap materi yang saya sampaikan supaya nanti bisa kalian pelajari lagi di hari kemudian dan tidak mudah lupa. Dan jangan lupa di akhir video pembelajaran ini nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. So, simak baik-baik pemaparan yang saya berikan dan jangan di skip ya. Langsung kita mulai. Bagian pertama yang akan kita bahas adalah diskon. Apa itu diskon? Sebenarnya diskon bukan sesuatu yang asing di telinga kita karena secara tidak langsung kita sering berjumpa dengan kegiatan yang melibatkan diskon. Nah, langsung saja kita bahas ya. Diskon adalah potongan harga yang diberikan penjual kepada pembeli. Diskon ini merupakan salah satu strategi promosi yang sudah ada sejak lama, baik pada transaksi offline maupun online. Dengan membeli barang saat ada diskon, tentunya si pembeli bisa menjadi lebih hemat dalam pembelian. Tetapi walaupun demikian, penjual tidak merasa rugi karena efek dari diskon ini diharapkan akan kembali di masa mendatang dalam bentuk lainnya, seperti loyalitas pembeli atau branding produk yang lebih kuat. Harapannya nanti setelah dilakukan diskon ini makin banyak pengunjung yang tertarik untuk datang ke toko tersebut misalnya. Contoh penggunaan diskon dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita pergi ke toko atau tempat-tempat jualan lainnya, terkadang kita menjumpai tulisan diskon 10%, 20%. Artinya, suatu barang bertuliskan harga Rp200.000 dengan diskon 10%, berarti barang tersebut mendapatkan potongan harga sebesar 10% dikali 200.000 sama dengan 20.000. Cara mencarinya karena persen itu artinya per 100, berarti 10 per 100 dikali 200.000 sehingga diperoleh hasil Rp20.000. Sehingga barang tersebut setelah dipotong harganya menjadi 200.000 dikurangi 20.000 ketemu 180.000. Yang artinya ketika sebuah barang dengan harga sebenarnya 200.000 kemudian mendapatkan diskon 10%, nanti si pembeli hanya membayar 180.000 saja. Bagian kedua yang akan kita bahas adalah pajak. Apa sih pajak itu? Mari kita bahas sama-sama ya. Jika diskon tadi adalah potongan atau pengurangan terhadap harga awal, maka sebaliknya pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Pada materi ini yang perlu dipahami adalah bagaimana cara menghitung besaran pajak secara sederhana. Besarnya pajak diatur oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis pajak. Nah, dalam transaksi jual beli terdapat jenis pajak yang harus dibayar oleh pembeli, yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai atau biasa disebut dengan PPN adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Penjual tersebut mewakili pemerintah untuk menerima pembayaran pajak dari pembeli untuk setoran ke kas negara. Biasanya besarnya PPN adalah 10% dari harga jual. Contoh permasalahan yang berhubungan dengan pajak. Seseorang menjual suatu barang dengan harga Rp200.000 tanpa pajak.
Barang tersebut dibeli oleh seseorang dengan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%. Sehingga uang yang harus dibayarkan oleh pembeli tersebut termasuk dengan pajaknya adalah 100% ditambah 10% dikali Rp200.000. Sehingga si pembeli tersebut harus membayar sebesar Rp220.000. Jenis pajak berikutnya yang terkait dengan transaksi jual beli yaitu pajak UMKM. UMKM sendiri adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Besarnya pajak UMKM sebesar 1% dari nilai omsetnya. Sedangkan omset adalah jumlah uang hasil penjualan barang dagangan tertentu selama suatu masa jual. Bisa dalam kurun waktu 1 hari atau 1 bulan atau 1 tahun. UMKM sendiri yang dimaksud adalah contohnya seperti produksi pembuatan kain tenun, pembuatan tas, dan lain-lain. Bagian ketiga yang akan kita bahas adalah tentang bruto. Istilah bruto sering diartikan sebagai berat kotor. Bruto merupakan berat suatu barang beserta kemasannya atau berat barang yang masih ada kemungkinan mengalami penyusutan. Sebagai contoh, misalnya dalam suatu kemasan snack tertuliskan bruto adalah 350 gram. Ini artinya bahwa berat snack tersebut beserta dengan pembungkusnya adalah 350 gram. Bagian keempat adalah neto. Neto sudah tidak asing lagi karena setiap kita membeli sesuatu pasti dalam pembungkusnya kalian akan menjumpai istilah neto. Kalau kalian kurang yakin, coba sekarang kalian lihat pada kemasan sampo, sabun cair, deterjen, atau mungkin snack-snack ringan yang sering kalian beli. Pasti dalam kemasannya akan tertulis neto. Nah, neto sendiri diartikan sebagai berat suatu barang yang tidak termasuk kemasannya atau berat barang yang tidak mengalami penyusutan. Maka neto sering disebut dengan istilah berat bersih. Sebagai contoh, misal dalam bungkus suatu snack tertuliskan neto 300 gram. Ini bermakna bahwa berat snack tersebut tanpa plastik pembungkusnya tetap 300 gram. Bagian kelima yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini adalah tara. Tara adalah selisih antara bruto dan neto. Tadi kita sudah belajar tentang bruto. Bruto adalah berat kotornya, sedangkan neto adalah berat bersihnya. Nah, di sini kita bisa mengetahui berat taranya dengan cara mengurangkan antara bruto dengan neto. Contoh misalnya diketahui pada bungkus snack tertuliskan bruto 350 gram, sedangkan netonya adalah 300 gram. Ini berarti bahwa taranya adalah 50 gram, atau secara sederhana kita bisa bilang berat pembungkus dari snack tersebut tanpa isinya adalah 50 gram. Nah, itu tadi penjelasan secara sederhana mengenai beberapa hal, yaitu tentang diskon, pajak, bruto, neto, dan tara. Dan beberapa contoh tentang hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang terkait dengan materi hari ini. Tugas kalian hari ini adalah mengerjakan beberapa soal. Terdapat 4 soal ya, soal uraian yang berhubungan dengan materi hari ini. Kerjakan pada kertas folio, jangan lupa tuliskan nama, kelas, nomor absen, dan tanggal pengerjaan soal ini. Kemudian kumpulkan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri.
Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu, membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita. Terima kasih untuk perhatian kalian hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.